Berbicara lancar. Kamu pasti sering kan ketika ngomong sama orang tiba-tiba jadi gagap, bingung gitu kalimatnya kayak gak mau keluar, atau mungkin kayak ngerasa gak jelas banget nih aku ngomong apa. Nah, biasanya hal kayak gini tuh sering terjadi kalau kita ngomong sama orang baru. Tapi sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi hal ini. Apa aja? Jadi yang pertama adalah mungkin kamu jarang ngomong sama orang lain. Jadi skill komunikasi kamu tuh gak pernah kamu asah gitu. Nah, sama kayak pisau, skill komunikasi itu kalau nggak pernah kamu asah, lama-lama bakal jadi tumpul. Akhirnya, ketika kamu ngomong sama orang, kamu bakal gagu sendiri, kayak ragu sendiri. Lanjut ke yang nomor dua. Yang nomor dua adalah mindset kamu sendiri. Jadi udah tadi dijelasin kalau misalkan public speaking butuh mindset yang positif. Tapi kalau mindset kamu dari awal udah nggak positif, itu bakal mempengaruhi bagaimana cara kamu bicara. Jadi belum kamu udah mikir, aduh aku kayaknya nggak bisa nih, atau mungkin udah deh pasti kalau aku ngomongin jelek jadinya. Nah, jangan sampai kamu ngalamin kayak gini, karena kalau udah mindset kamu jelek, pasti cara ngomong kamu akan bermasalah. Dan parahnya lagi, kalau misalkan mindset kamu terus-terusan negatif kayak gini, dan kamu jadi orang yang overthinking, kebanyakan mikir yang enggak soal diri kamu sendiri, lama-lama kamu bakal jadi orang yang nggak percaya diri. Jadi kamu nggak pede sama diri kamu sendiri. Dan kalau misalkan kamu udah nggak pede sama diri kamu sendiri, biasanya nggak bisa fokus sama apa yang kamu lakukan saat itu. Biasanya orang yang udah kayak gini, dia tuh nggak bisa menikmati momen saat itu, nggak bisa live in the moment. Kenapa? Karena mereka tuh takut untuk ambil resiko. Mereka takut kalau mereka bakal gagal. Karena alasannya balik lagi, mereka udah mikirin semua hal-hal yang belum tentu akan terjadi saat itu. Tapi tenang aja, karena ini dia tips and trick untuk mengatasi permasalahan kamu. Yang pertama adalah identifikasi diri. Jadi kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Seluk-beluk yang ada di diri kamu tuh harus kamu tahu. Permasalahan kamu apa, kamu gak suka kayak gimana, kamu happy di keadaan kayak gimana, itu kamu harus tahu dan bener-bener paham. Kalau udah kayak gitu, kamu bisa mulai evaluasi diri kamu. Apa sih yang bikin kamu gak pede? Situasi apa yang bikin kamu takut? Nah, kayak gitu harus kamu ketahui. Kalau kamu udah dapet jawabannya, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu latihan. Jadi latihan itu adalah solusi dari jawaban kamu yang pertama. Bisa dari permasalahan kamu yang pertama nih, solusinya adalah latihan. Ibarat pisau yang sering diasah pasti jadi tajam, skill komunikasi kamu juga kayak gitu. Kalau kamu sering latihan, sering ngasah skill kamu, lama-lama mau kamu komunikasi dengan gaya apapun, dengan audiens yang kayak apapun, lawan bicara kamu siapapun, itu kamu bakal udah punya kontrol atas diri kamu sendiri. Jadi kamu tahu nih mana yang harus kamu omongin sama mana yang nggak perlu untuk kamu omongin. Yang ketiga adalah fokus ke orang yang kamu ajak bicara. Jadi audiens kamu itu adalah titik fokus kamu. Jangan fokus ke diri kamu sendiri, karena kalau kamu fokus ke diri kamu sendiri, kamu bakal jadi overthinking, mikirnya udah yang enggak. Jadi stop mikir diri sendiri, kamu harus fokus apa yang kamu sampaikan ini nyampe nggak ke audiens kamu. Apakah audiens kamu ini mengerti dengan kamu? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kamu udah usaha kayak gitu, pelan-pelan aja, santai aja, jadi diri sendiri dan let it flow. Kalau misalkan kamu masih ngerasa kayak canggung banget nih aku sama dia, itu wajar karena kalian baru pertama kali ketemu dan masih butuh pembiasaan. Tapi kalau misalkan kamu bisa membuka dengan baik dan menutup dengan sempurna, dijamin 100% bahwa percakapan kamu tetap pada line yang aman. Yang keempat dan merupakan poin terakhir adalah kamu harus santai, tenang, relax. Jangan kamu takut gagal. Karena apa? Karena kesempatan tuh masih banyak. Kalau kamu gagal sekali, kamu harus berani untuk coba lagi. Masih banyak hal yang bisa kamu explore, masih banyak hal yang bisa kamu kembangkan. Kamu bisa berprogres kapan aja, di mana aja, dengan cara apa aja. Karena ingat, learning by doing itu penting banget. Kalau kamu jatuh, berdiri lagi. Kalau kamu gagal, coba lagi. Dan kalau kamu bosen, kalau kamu jenuh, kamu bisa cari hiburan.